وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis kitab Sunan At-Tirmidzi dan kita masih membahas tentang kitab Taharah, kitab bersuci. Karena adalah kitab yang pertama dalam kitab Sunan Tirmidzi. Pada hadis yang ke-79, faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babul wudu, bab berwudu mimma ghayyaratin nar, dari sebab memakan sesuatu yang sudah dimasak dengan api. Ini adalah kondisi di awal Islam. Dulu di awal Islam, seseorang yang memakan sesuatu yang sudah dimasak oleh api, apapun itu, baik itu air maupun itu adalah makanan padat seperti nasi, maka wudunya batal, dia harus mengulangi wudunya. Tapi kemudian hukum itu dihapus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-wudu, berwudu itu mimma massatin nar, dari sebab memakan sesuatu yang sudah disentuh api. Walau meskipun min thawri aqitin, dari sesuatu yang sedikit dari keju. Qala faqala lahu Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas bertanya, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ana tawadda min ad-duhn, apakah kita juga harus berwudu dari sebab minyak, yaitu minyak yang kita makan? Anta tawadda min al-hamim, apakah kita juga harus berwudu dengan sebab minum air panas yang sudah dimasak berarti kan? Qala faqala Abu Hurairah radhiyallahu an, ya ibna akhi, wahai anaknya saudaraku, idza sami'ta haditsan, kalau engkau mendengar hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi, wala tadrib lahu mathalan, maka jangan engkau membuat perumpamaan-perumpamaan. Bagaimana kalau gini, bagaimana kalau gitu, enggak usah begitu. Pokoknya ada hadis dari Nabi, lakukan sesuai dengan kemampuan. Tidak usah banyak tanya, tidak usah banyak perumpamaan, bagaimana kalau begini, kalau begitu. Tapi sudah saya jelaskan di muka tadi bahwa perintah untuk berwudu setelah memakan sesuatu yang dimasak api ini sudah mansukh hukumnya. Mansukh itu artinya dihapus. Hadis yang menghapusnya disebut nasikh. Maka ada istilah nasikh mansukh. Sebagaimana dalam Quran ada ayat-ayat yang sudah dihapus hukumnya, juga dalam hadis Nabi ada ayat-ayat yang sudah dihapus hukumnya. Karena itu Sayyidina Ali mengatakan, barang siapa yang tidak mengetahui mana nasikh mansukh dalam Al-Quran maupun dalam hadis, maka jangan memberikan fatwa. Karena kalau ditanya sesuatu dia ngasih fatwa padahal ayatnya sudah mansukh, itu rusak semua hukum Islam nanti gara-gara fatwa tersebut. Kemudian di sini Imam Tirmidzi menyebutkan perselisihan pendapat para ulama. Pendapat yang pertama, ba'du, sebagian ulama masih berpendapat bahwasanya wudu harus dilakukan kalau memakan sesuatu yang dimasak oleh api. Tapi pendapat aksar, pendapat mayoritas para ulama, bahwasanya tidak harus kita berwudu setelah memakan sesuatu yang dimasak dengan api. Kenapa? Karena hadis ini sudah dihapus hukumnya. Taunya kalau dihapus hukumnya dari mana? Dari hadis berikutnya. Pada bab berikutnya, babun fi tarkil wudu mimma masatin nar. Bab meninggalkan wudu, tidak mengulangi wudu setelah memakan sesuatu yang dimasak api. Hadis 80, an Jabirin radhiyallahu anhu qala, kharaja, telah keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana, sementara saya ma'ahu, bersama Nabi. Fadakhala, lalu Nabi masuk, ala imra'atin, kepada seorang wanita minal ansar, dari kalangan Ansar.
ini perlu diketahui bahwa Rasulullah itu punya hukum istimewa. Beliau boleh masuk ke rumah seorang perempuan meskipun yang bukan kerabat beliau. Menyentuh mereka juga boleh. Kemudian berduaan dengan mereka juga boleh. Maka ini hukum khusus bagi Nabi, tidak bisa dipraktekkan. Adapun seorang ustadz kemudian sama santriwatinya berduaan, haram. Santriwati punya kamar, punya rumah, dia seorang yang tinggal di rumah sendirian. Bapak ibunya sudah mati, kemudian kiainya datang masuk rumahnya, nggak boleh, haram. Karena berduaan seperti itu menyebabkan datangnya setan. Ini untuk Rasulullah boleh. Fadah bahat, lalu perempuan tadi menyembelihkan lahu untuk Nabi syatan, seekor kambing, fa'akala, lalu beliau makan. Ini menunjukkan bahwa memuliakan tamu dengan cara memberikan hidangan makan. Nah, kalau orang Arab itu nyembelih kambing cepat, memasaknya juga cepat, tidak perlu bumbu yang beraneka ragam, maka seperti ini bisa diterapkan. Kalau kita orang Indonesia nunggu nyembelih kambing ya sehari nggak matang-matang, karena kita masaknya lama. Wa atathu, dan dia datang kepada Nabi bikina'in min rutabin, dengan sesuatu dari kurma basah. Fa'akala minhu, lalu beliau makan darinya. Tsumma, kemudian tawadda'a, beliau berwudu lidzuhri, untuk salat zuhur, wa shalla, dan salat. Tsumma sarafa, kemudian bubaran. Fa'atathu, lalu perempuan tadi datang kepada Nabi bi'ulalatin min ulalati syati, dengan satu ulalah dari ulalahnya kambing. Ulalah itu adalah satu bagian dari tubuhnya kambing. Tepatnya, saya carikan dulu terjemahnya. Ulalah itu adalah al-baqiyah, sisa-sisa, min kulli syai', dari segala sesuatu. Maka dia datang kepada Nabi bi ulalatin min ulalati syati, dengan satu sisa dari sisa-sisa kambing yang tadi sudah dihidangkan sebelumnya tadi. Nah, maka ini menunjukkan dalil bolehnya menghidangkan yang kedua kali dengan hidangan yang pertama. Tadi sebelum sholat zuhur sudah dihidangi kambing. Nah, kemudian setelah selesai dihidangi lagi kambing lagi, nggak ada masalah, tidak harus hidangannya baru. Fa'akala, lalu beliau makan lagi. Tsumma shallal asra, kemudian sholat asar. Walam yatawaddah, dan beliau tidak berwudu lagi. Nah, ini jelas menunjukkan bahwasanya tidak wajib berwudu dari memakan sesuatu yang sudah dimasak dengan api. Bahkan di sini yang dimakan oleh Nabi itu kambing. Dan kita tahu bahwa daging kambing itu biasanya ada lemak-lemaknya atau ada lengket-lengketnya. Nah, sehingga ketika kita makan itu pasti mulut kita tetap terganggu dengan lengket-lengket tersebut. Tapi itu tidak menyebabkan wudunya batal. Cukup kita berkumur-kumur untuk melenyapkan lengket-lengket yang ada pada mulut kita tersebut. Nah, oleh Imam Tirmidzi disebutkan di sini penjelasan para ulama, wa hadza akhirul amrayn, inilah yang terakhir dari perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dulu-dulu memang disuruh untuk berwudu, tapi setelah itu tidak lagi. Dan inilah hadis yang menasakh untuk hadis yang pertama, yaitu hadis yang memerintahkan berwudu dari sebab memakan sesuatu yang sudah dimasak api. Demikian penjelasan Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Babul wudu min luhumil ibil, bab berwudu dari sebab makan daging unta. Ini hukum khusus, Pak. Untuk selain daging unta tidak lagi disuruh untuk wudu. Tapi khusus daging unta ini masih berlaku perintah untuk wudu sampai hari kiamat. Maka hukum khusus ini tetap berlaku karena ini adalah dalil khusus, tidak bertentangan dengan dalil umum yang sebelumnya tadi. Hadis 81 Anil Bara' ibni Azib radhiyallahu anhu qala, su'ila, telah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wudu, tentang berwudu, min luhumil ibil, dari sebab makan daging unta. Faqala, maka beliau mengatakan, tawadda'u minha, silahkan berwudu dari makan daging unta.
Wasu'ila dan ditanya anil wudu, dari berwudu min luhumil ghanam, dari daging kambing. Faqala, beliau mengatakan la tawaddau minha, tidak usah berwudu darinya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa antara daging kambing dengan daging onta dibedakan. Untuk daging kambing berlaku hukum umum, yaitu tidak wajib wudu setelah makan. Untuk daging onta berlaku dalil khusus, yaitu diperintahkan untuk berwudu darinya. Tapi apakah ini masalahnya khilafiyah? Ya, masalah ini khilafiyah. Hanya saja tidak disebutkan oleh Imam Tirmidzi tentang perbedaan pendapat di antara para ulama rahimahumullah ta'ala. Yang saya tahu cuma dua mazhab. Yang pertama mazhab Syafi'i, bahwasanya Syafi'i berpendapat bahwasanya hadis ini tidak berlaku. Artinya tidak wajib kita wudu dengan sebab makan daging onta. Jadi hadis ini pun menurut Imam Syafi'i sudah tidak terpakai, sudah mansukh. Menyelisih mereka Imam Ahmad. Menurut Imam Ahmad bahwasanya hadis ini masih berlaku, sehingga kita disuruh untuk berwudu dari sebab makan daging onta. Dan memang kalau dibedakan, dilihat bedanya, itu memang ada perbedaan antara daging onta dengan daging kambing maupun yang lain. Untuk onta itu lengketnya lebih dahsyat, sehingga diperintahkan kita untuk berwudu darinya. Tapi daging onta ini sudah mulai agak punah, karena di warung-warung itu sudah tidak didapatkan secara mudah kita makan daging onta meskipun di negara Arab. Rata-rata ya yang dijual adalah ayam atau kambing sebagaimana di negara kita. Berikutnya babul wudu, bab berwudu min masjid dzakar, dari sebab menyentuh dzakar. Hadis 82 an Busrah binti Safwan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man massa dzakara, siapa yang menyentuh dzakarnya, fala yusalli, maka jangan salat hatta yatawadda, sampai dia berwudu terlebih dahulu. Hadis ini menunjukkan bahwasanya menyentuh dzakar itu membatalkan wudu. Yang dimaksud massa, menyentuh, itu adalah tangan kita menyentuh dengan bagian dalam dari telapak tangan kita ini. Adapun kalau yang menyentuh adalah bagian luar dari telapak tangan, ini tidak disebut massa, sehingga tidak membatalkan wudu. Nah, sehingga yang membatalkan wudu bagian dalam dari tangan saja. Dan yang disebut massa, menyentuh, itu harus langsung. Antara dzakar dengan telapak tangan kita ini langsung terkena, tidak terhalangi oleh kain. Kalau terhalangi oleh kain, maka ini tidak membatalkan wudu. Dan itu disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lebih lengkap lagi dan lebih jelas lagi. Rasulullah bersabda, "Idza afdha ahadukum biyadihi ila farjih." Kalau tangan seseorang itu sampai ke farjinya, sampai artinya tidak ada penghalang. Nah, kalau dibalik kain kan ada penghalangnya. Falyatawadda, maka adalah dia berwudu. Nah, kata-kata afdha ini menunjukkan bahwa ini hukum khusus kalau nyentuhnya secara langsung. Apakah masalah ini ada khilafiyah? Ada. Makanya Imam Tirmidzi kemudian mengatakan ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasanya menyentuh dzakar membatalkan wudu. Dan berkata Imam Bukhari bahwasanya hadis yang paling sahih dalam bab ini adalah hadis yang kita baca ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Busrah. Pendapat yang kedua, bahwasanya tidak harus kita menyentuh dzakar kemudian berwudu. Dan ini adalah pendapatnya ahli Kufah. Ahli Kufah itu mazhab Hanafi, Pak. Nah, sekarang mazhab Hanafi dasarnya apa? Karena setiap para ulama punya pendapat, itu ada dasarnya. Kalau mazhab Syafi'i berdasarnya hadis tadi itu, batalkan wudu. Nah, sekarang mazhab Hanafi dasarnya bab tarkil wudu min masjid dzakar, bab tidak berwudu karena menyentuh dzakar. Hadis 85
an Qais bin Talq bin Ali al-Hanafi an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa hal huwa, tidaklah zakar itu illa mudghatun minhu, kecuali anggota tubuh dari orang tersebut, au qala bid'atun minhu, atau hanya anggota tubuh dari tubuhnya saja. Maksud hadis ini adalah bahwa menyentuh zakar tidak membatalkan wudu sebagaimana kita menyentuh anggota tubuh kita yang lain. Menyentuh telinga tidak batal, menyentuh hidung tidak batal, ya kan? Menyentuh dada tidak batal. Nah, kalau anggota-anggota tubuh tidak membatalkan wudu, berarti zakar pun juga sama tidak membatalkan wudu. Nah, ini dasarnya mazhab Hanafi yang mengatakan tidak batal wudu. Maka di sini Imam Tirmidzi menyebutkan dua pendapat ya. Satu tadi pendapat Syafi'i dan Hambali wudunya batal. Pendapat yang kedua Hanafi wudunya tidak batal. Apakah ada pendapat yang ketiga? Ada, yaitu pendapat mazhab Maliki. Menurut mereka menyentuh zakar ini dibagi dua. Mohon maaf, pendapatnya Ibnu Taimiyah, menyentuh zakar ini dibagi dua. Kalau menyentuh zakarnya karena syahwat, maka wudunya batal. Kalau menyentuh zakar tanpa syahwat, maka wudunya tidak batal. Dan pendapat seperti ini berarti menggabungkan dua pendapat sebelumnya. Nah, menggabungkan dua pendapat sebelumnya seperti ini tidak termasuk menyelisih, tetapi mendudukkan masing-masing pendapat pada kondisi masing-masing atau menerapkan dalil pada tempatnya masing-masing. Ada dua dalil sama-sama sahih. Nah, karena sama-sama sahih dikompromikan. Komprominya bagaimana? Yang membatalkan tadi yang syahwat, yang tidak membatalkan tadi yang tidak syahwat. Nah, maka pendapat yang ketiga ini, pendapat Ibnu Taimiyah, sangat bagus sekali karena bisa menggabungkan antara dua hadis yang sama-sama sahihnya. Kalau kita pakai pendapat yang pertama membatalkan wudu, berarti kita hanya pakai satu hadis, hadisnya satunya tidak kita pakai. Kalau kita pakai pendapat yang tidak membatalkan, sama juga, kita hanya pakai satu hadis, hadis yang lainnya tidak kita pakai. Tapi kalau kita pakai pendapat yang ketiga, berarti dua-dua hadis sama-sama sahih dan kita pakai semuanya. Dan kalau mau hati-hati silahkan panjenengan mengikuti pendapat mayoritas. Pendapat mayoritas ulama adalah menyentuh zakar membatalkan wudu. Bab tarkil wudu minal qiblah, bab tidak berwudu lagi setelah mencium istri. Hadis 86. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi qabbala ba'da nisa'i, mencium sebagian istri, thumma kharaja ila shalah, lalu keluar menuju salat, walam yatawadda, dan tidak berwudu. Qala qultu, saya bertanya, man hiya illa anti, pasti istri yang dimaksud adalah kamu sendiri wahai Aisyah. Fadhahikat, maka Aisyah pun tersenyum, maksudnya mengiyakan perkataan Urwah yang meriwayatkan hadis dari Aisyah. Urwah ini ponakannya Aisyah, Pak. Jadi Urwah ini meriwayatkan hadis dari bibinya yaitu Aisyah. Aisyah katakan Nabi dulu ketika masih hidup cium istri kemudian sholat, tidak mengulang wudu. Nah, maka ditebak oleh Urwah, pasti istrinya yang kamu maksud ya kamu sendiri. Nah, ternyata dibenarkan Aisyah dengan tersenyumnya beliau ini. Maka hadis ini menunjukkan bahwa mencium istri tidak membatalkan wudu. Dan ini tidak dipakai oleh mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan menyentuh istri membatalkan wudu. Lalu terus ini pendapatnya siapa? Nah, kata Imam Tirmidzi, ini adalah pendapatnya ahli Kufah. Ahli Kufah berarti mazhab Hanafi. Mereka mengatakan tidak ada wudu dengan sebab mencium istri. Adapun pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Ishaq, semuanya berpendapat fil qiblati wudu.
seseorang mencium harus berwudu. Berarti ini perbedaan pendapat antara mayoritas ulama dengan mazhab Hanafi. Sama dengan yang sebelumnya tadi. Sebelumnya tadi mayoritas ulama mengatakan batal wudu menyentuh zakar. Hanafi mengatakan tidak batal. Di sini sama, menyentuh istri batal. Ini pendapat mayoritas ulama. Pendapat Hanafi tidak batal. Nah, kalau kita pengen yang hati-hati, silahkan pakai pendapat mazhab jumhur, yaitu membatalkan sehingga kita wudu lagi. Ini masalah khilafiyah ini sebenarnya muaranya kembali kepada Al-Quran selain hadis yang kita baca ini tadi. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyebutkan masalah ini. Aula mastumun nisa, surat An-Nisa ayat 43. Kalau kalian menyentuh perempuan maka kalian tidak mendapati air, silahkan kalian tayamum. Nah, berarti menyentuh perempuan itu membatalkan wudu. Hanya saja para ulama berselisih pendapat apa yang dimaksud menyentuh perempuan. Ibnu Umar mengatakan menyentuh biasa, ya salaman, ya menyentuh tangannya istri kita, ya mencium, semua itu menyentuh. Menurut Ibnu Abbas, menyentuh di sini adalah menyentuh besar, yaitu mohon maaf jima, ya. Jadi kalau jima maka wudunya batal. Tapi kalau hanya menyentuh saja itu tidak sampai membatalkan wudu. Nah, karena ayatnya saja diperselisihkan oleh para ulama, maka wajar kalau hadisnya pun juga diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Lah terus mayoritas ulama kok tidak pakai hadis ini, kenapa? Padahal hadis ini menjelaskan Nabi cium Aisyah tidak mengulangi wudu. Nah, kata Imam Tirmidzi, la yasihhu indahum lihalil isnad. Ini menurut para ulama yang tidak pakai hadis ini karena hadis ini dianggap tidak sahih sanadnya. Nah, jadi ringkasnya gini. Hadis tentang Nabi mencium Aisyah setelah itu tidak wudu, ini para ulama terbagi dua. Ada yang mengatakan hadisnya sahih sehingga bisa dipakai dalil, ada yang mengatakan hadisnya dhaif sehingga tidak bisa dipakai sebagai dalil. Nah, untuk cari kehati-hatian silahkan berwudu. Tapi kalau tidak berwudu pun ada pendapat yang mengatakan tidak batal wudunya. Dan ini yang dimaksud perempuan yang membatalkan wudu ini adalah perempuan-perempuan non mahram, perempuan ajnabi. Istri itu termasuk perempuan ajnabi, ya. Karena asalnya dia bukan siapa-siapa. Setelah kita lamar jadi istri kita. Nah, maka menyentuh anak tidak batal wudunya, menyentuh ibu tidak batal wudunya, menyentuh mbak, adik tidak batal wudunya. Apakah ada pendapat yang ketiga? Ada. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya menyentuh wanita dibagi dua. Kalau menyentuhnya dengan syahwat maka batal wudunya. Kalau menyentuhnya tanpa syahwat maka tidak batal wudunya. Berarti totalnya ada 3 pendapat ulama dalam hal ini. Kemudian babul wudu, bab berwudu minal qai, dari sebab muntah, waru'af, dan dari sebab mimisan. Hadis 87. An Abi Ad-Darda anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'a, Nabi muntah fatawadda'a, lalu berwudu. Jadi hadis ini menjelaskan satu kejadian yang dialami Nabi, bukan perintah, ya. Nabi tidak memerintahkan siapa yang muntah silakan berwudu lagi, tidak. Tapi Nabi hanya melakukan. Beliau muntah, setelah itu wudu. Nah, makanya karena hanya perbuatan Nabi, muncullah perselisihan pendapat di antara para ulama. Apakah muntah itu membatalkan wudu atau tidak? Pendapat pertama mengatakan muntah membatalkan wudu karena di sini prakteknya Nabi berwudu. Pendapat yang kedua mengatakan muntah tidak membatalkan wudu karena ini hanya perbuatan, bukan perintah. Kalau perintah kan jelas, siapa yang muntah maka silakan berwudu, itu berarti batal betul-betul. Tapi kalau hanya perbuatan, ini masih mengandung banyak kemungkinan. Kemungkinannya batal, kemungkinannya juga tidak, tetapi Nabi hanya ingin kebersihan. Karena namanya muntah itu kotor, sehingga beliau ingin membersihkan kekotoran tersebut. Falaqitu Thauban, lalu saya berjumpa dengan Thauban di Masjid Damaskus, di Masjid Damaskus,
Fa dzakartu dzalika lahu, lalu saya sebutkan kisah itu. Faqala shadaqa, maka dia mengatakan benar, ana sababtu lahu wudu'ahu, sayalah yang menuangkan air wudu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bolehnya seseorang berwudu dibantu dengan orang lain. Namanya isti'anah, minta bantuan kepada orang lain untuk ibadah. Hukumnya isti'anah di dalam beribadah itu adalah boleh kecuali kalau tidak diperlukan. Kalau tidak diperlukan, maka hukumnya adalah makruh. Misalnya, keran sudah bisa kita buka sendiri, nggak perlu dibantu orang. Tapi mentang-mentang punya murid, kemudian nyuruh muridnya, murid-murid bukakan kerannya itu. Nah, itu seperti itu makruh, karena dia sendiri bisa ngapain menyuruh orang padahal tidak ada keperluan sama sekali. Rasulullah tidak pernah nyuruh sahabat seperti itu. Ya, beliau meminta dituangkan ini kalau diperlukan saja. Kemudian di sini Imam Tirmidzi menyampaikan dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama, al-wudu minal qai' wa ru'af. Harus berwudu kalau muntah atau mimisan. Dan ini adalah pendapatnya Imam Ahmad dan yang lain-lain. Pendapat yang kedua, sebagian ulama berpendapat, laisa fil qai'i wa ru'afi wudu. Tidak ada kewajiban untuk wudu apabila muntah dan mimisan. Dan ini adalah pendapatnya Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, kita orang Indonesia rata-rata mazhabnya Syafi'iyah. Kalau sesuai Imam Syafi'i itu muntah tidak membatalkan wudu. Tapi ringkasnya gini, Pak. Hadisnya ada, hanya cara memahaminya yang berbeda. Kenapa cara memahaminya berbeda? Karena hanya perbuatan Nabi. Seandainya itu sabda Nabi, perintah jelas, insya Allah tidak ada perselisihan. Tapi karena hanya perbuatan, maka menimbulkan pemahaman yang berbeda. Kemudian babul wudu bin nabi, bab wudu dengan air peraman. Peraman itu maksudnya rendaman. Jadi orang Arab biasanya membuat minuman peraman. Air dimasuki kurma, direndam. Kemudian kalau sudah semalam, besok diminum. Atau malamnya paginya merendam. Nanti kalau sudah sore diminum. Nah, biasanya merendamnya segitu, setengah hari ya, sesiang atau semalam. Atau pakai madu ya, madu dimasukkan air kemudian direndam. Nah, besoknya diminum. Atau juga kismis, dimasukkan anggur di dalam wadah kemudian besoknya diminum. Itu namanya peraman. Bolehkah kita wudu dengan air peraman? Kalau sekarang di Indonesia berarti wudu dengan air teh, wudu dengan air kopi ya, karena yang kita rendam biasanya teh sama kopi. Hadis 88 an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'alani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya, "Ma fi idawatika?" Apa yang ada di dalam embermu? Fakultu, saya menjawab, nabidun, ini peraman. Faqala, maka beliau bersabda, tamratun thayyibah, ini adalah kurma yang baik, yang halal. Wa ma'un tahur, dan air yang mensucikan. Fatawadda minhu, lalu Nabi berwudu dengan air peraman tadi. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi pernah berwudu dengan air peraman. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. Kenapa? Karena ada rawi bernama Syarik. Ini seorang perawi yang dhaif. Maka hadis dhaif tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Karena itu mayoritas para ulama berpendapat tidak bisa kita berwudu dengan air peraman. Karena Allah menyuruh kita bersuci dengan air mutlak. Air mutlak itu air yang belum dicampur apa-apa. Allah menyebutkan dalam surat An-Nisa, falam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau tidak mendapatkan air, maka tayamumlah. Yang air yang dimaksud adalah air mutlak, karena disebutkan air. Kalau sudah peraman, itu namanya sudah berubah, bukan air lagi, namanya air peraman. Kalau sudah dimasuki teh, itu namanya bukan air lagi, tapi namanya minuman teh atau air teh. Kalau sudah dimasuki kopi, namanya bukan air lagi, tapi namanya berubah ya, minuman kopi atau air kopi. Nah, kalau sudah ada tambahan nama, itu namanya
bukan air mutlak. Air mutlak itu yang belum ada tambahan nama. Tapi di sini Imam Tirmidzi menyebutkan dua pendapat tersebut. Pendapat yang pertama, pendapatnya Imam Sufyan. Imam Sufyan ini orang ulama Kufah. Nah, maka bisa jadi juga mazhab Hanafi berpendapat boleh berwudu dengan apa? Dengan air peraman. Sementara pendapat yang kedua, pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lain-lain lebih banyak mereka berpendapat tidak boleh berwudu dengan air peraman. Kata Imam Ishaq, kalau ada seseorang diuji oleh Allah tidak dapat air kecuali air peraman, fatawadda'a bin nabiyyin, lalu dia berwudu dengan air peraman tadi, seandainya wa tayammama ahabbu ilayya, dia tayamum lebih saya sukai. Jadi menurut beliau lebih bagus tayamum daripada pakai air peraman tadi. Nggak ada air sama sekali kecuali teh di dalam gelas kita, jangan digunakan wudhu, tayamum saja, karena tidak pernah Rasulullah SAW menyuruh kita berwudhu dengan selain air mutlak tersebut. Termasuk air kelapa itu nggak bisa untuk wudhu, kan? Kenapa? Karena namanya bukan air, tapi namanya air kelapa. Yang bisa digunakan untuk wudhu adalah yang masih disebut air atau air tok. Tapi kalau sudah ada tambahan namanya sudah bukan air mutlak lagi. Babun fil madmadah minal laban, bab berkumur-kumur dari sebab minum susu. Hadis 89. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam syariba labanan, Nabi minum susu, fada'a bima'in, lalu meminta air, famadmadah, maka berkumur-kumur, wa qala, dan mengatakan innalahu dasaman, sesungguhnya susu ini memiliki lengket-lengket. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita sudah minum susu maka disunahkan kita berkumur-kumur untuk menghilangkan lengket tadi. Ini dari sisi sholat ini menyebabkan kita lebih khusyuk. Karena kalau habis minum susu kemudian langsung sholat, rasa susu masih ada tersisa di mulut. Ini bisa mengganggu kekhusyukan. Kemudian dari sisi kesehatan juga lebih sehat. Karena kotoran dalam mulut kita sudah dibersihkan dengan air yang berkumur-kumur tadi. Maka hukumnya ini menurut para ulama adalah alal istihbab, yaitu disunahkan saja, bukan diwajibkan. Nah, sebagian lagi ulama berpendapat tidak harus berkumur-kumur. Nah, tapi pendapat yang lebih kuat insya Allah yang sesuai hadis ini, Rasulullah berkumur-kumur berarti mustahab atau disunahkan berkumur-kumur. Nah, di sini disebutkan susu, tapi sebenarnya ini hukumnya berlaku untuk semua makanan yang bisa mengganggu mulut kita. Seandainya kita makan roti misalnya, masih ada sisa-sisa kan di dalam mulut kita itu. Nah, supaya nanti pas sholat tidak terganggu dengan sisa-sisa makanan tadi, maka adalah berkumur-kumur, melenyapkan sisa-sisa roti yang masih menempel di gigi. Apalagi gigi kita banyak yang berlubang-lubang, sehingga makan rotinya masih tersisa di dalam situ. Nah, nanti pas sholat keluar makanan yang tersisa itu, maka bisa mengganggu kekhusyuan sholat kita. Bab satu lagi, babun fi karahiyati raddis salam, bab makruhnya menjawab salam ghairu mutawaddi, dalam kondisi tidak punya wudu. Hadis 90, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan, ada seorang laki-laki, sallama ala nabi, mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yaqul, dalam keadaan Nabi sedang kencing, falam yarud alaih, lalu Nabi tidak menjawab salamnya. Hadis ini dikomentari oleh Imam Tirmidzi, wa innahu yukrahu hadza indana, ini hukumnya makruh idza kana 'alal ghaid wal baul, kalau kondisinya masih posisi kencing atau masih BAB. Wa qad fassara ba'du ahli ilm dzalika wa hadza ahsanu syai'in ruwiya fi hadzal bab. Nah, jadi menurut Imam Tirmidzi maksud hadis ini adalah beliau tidak mau jawab salam bukan karena tidak punya wudu, tetapi karena kondisinya kondisi kencing. Artinya kalau memakai pemahaman Imam Tirmidzi, kalau kondisi kita bukan kencingnya sudah selesai, maka jawab salam nggak apa-apa. Kita sudah kencing, selesai kencing, keluar kamar mandi,
Ketemu seseorang, assalamualaikum, jawab saja waalaikumsalam. Itu pemahamannya Imam Tirmidzi. Apakah ada pemahaman yang lain? Ada. Pemahaman yang lain mengatakan bahwasanya selama belum punya wudhu maka tidak bagus menjawab salam. Lah terus gimana caranya? Wudhu dulu baru jawab salam. Tapi kalau pakai pendapat ini susah, Pak. Berapa kali kita harus wudhu kalau ketemu orang harus menjawab salam dia. Kita ketemu orang mengucapkan salam itu sunnah, tapi menjawab salamnya ini wajib. Nah, kalau menjawab salamnya wajib, sementara kita tidak boleh menjawab salam dalam kondisi tidak punya wudhu, nah, maka kita susah ketemu orang di jalan, disalami orang harus turun dulu, cari tempat wudhu dulu, baru jawab salam, susah. Ada satu hadis yang dipakai dalil oleh mereka yang mengharuskan punya wudhu itu, yaitu sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan, ini sesungguhnya aku karihtu, saya tidak suka, an al-qurallah, bahwasanya saya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, illa ala tuhrin, kecuali dalam kondisi suci. Saya tidak suka zikir kepada Allah kecuali kondisi saya suci. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Dan ini disabdakan Nabi ketika beliau disalami seseorang dalam kondisi tidak punya wudhu, habis kencing. Kemudian beliau diam, tidak menjawab salam, kemudian cari tanah, setelah itu beliau tayamum, selesai tayamum baru kemudian beliau menjawab salam tersebut. Maka kalau tidak ada air, tayamum sudah cukup. Tapi kalau pakai pemahaman Imam Tirmidzi tadi, bahwasanya ini kondisinya kalau dia posisinya sedang pipis atau sedang BAB, itu yang tidak menjawab salam. Ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini, betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang bagian apa? Menyentuh zakar, tidak disebutkan. Sehingga menyentuh zakar itu dengan tangan apapun sama-sama membatalkan wudhu menurut mayoritas para ulama rahimahumullah ta'ala. Adapun dari sisi hukum boleh atau tidak, maka para ulama mengatakan dimakruhkan menyentuh zakar dengan tangan kanan kalau posisinya posisi kencing. Pas kencing, lagi-lagi butuh mengarahkan zakarnya. Nah, itu mengarahkan zakarnya itu pakai tangan kiri, tidak pakai tangan kanan. Ini posisi kencing saja. Kenapa? Karena posisi kencing kita mengeluarkan najis. Adapun selain posisi kencing, maka tidak dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya mengoleskan salak, kalau lebih mudah dengan tangan kanan, silahkan, tidak apa-apa. Adapun hadisnya ini, Rasulullah bersabda, la yumsikan ahadun dzakarahu bi yaminihi wa huwa yaqul. Jangan menyentuh zakar dengan tangan kanan pada saat kencing. Hadis riwayat Muslim nomor 267. Jadi yang dilarang adalah pada saat kencing. Adapun hikmahnya tadi supaya tidak ada najis yang menyentuh tangan kita. Ada yang lain mungkin? Nggih, monggo. Ya. Ya. Kita disuruh oleh Allah untuk mengikuti para ulama. Fas'alu ahla dzikr, tanyalah kepada para ulama. In kuntum la ta'lamun, kalau kita tidak tahu. Nah, sekarang ulama ternyata berselisih pendapat. Bolehkah kita memilih pendapat yang berbeda-beda tadi? Boleh, tapi bukan untuk hawa nafsu. Untuk mengikuti yang lebih kuat menurut yang kita baca dalilnya tersebut, kalau bisa membaca dalil. Seperti para santri kan sudah biasa baca kitab kuning begini, paham, oh ini dalilnya begini, oh ini dalilnya begitu.
Kalau dia bisa memilah, oh ini lebih kuat karena dalilnya lebih sahih, oh ini lemah karena dalilnya dhaif. Nah, dia memilih boleh. Tapi kalau untuk hawa nafsu tidak boleh. Untuk dibutuhkan juga boleh. Misalnya gini, dalam mazhab Syafi'i, seseorang kalau tawaf itu harus dalam kondisi suci, tidak boleh batal kentut kemudian lanjutkan tawaf. Tapi panjenengan pada suatu saat tawaf dan panjenengan susah untuk cari kamar kecil. Kamar kecilnya jauh di luar. Kalau saya keluar nanti nggak bisa balik, bingung saya arahnya di kota Mekah itu. Nah, maka kondisi seperti itu menyebabkan panjenengan membutuhkan untuk mengikuti mazhab Hanafi, boleh tawaf dalam kondisi tidak suci. Nah, dibutuhkan seperti ini boleh. Tapi kalau untuk hawa nafsu jangan. Oh, sing penak iki, sing penak iki. Nah, itu nanti mazhab sak penake jenenge. Jadi bukan apa? Bukan mazhab para ulama, tapi mazhab sak penake dhewe. Ada lagi mungkin? Cukup nih. Subhanallah wa rabbana hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.